Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Nah, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan beberapa saham yang menurut saya masih cukup menarik ya, masih cukup menarik untuk diperhatikan at least seminggu sampai 3 minggu ke depan teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama kita bahas IHSG dulu ya. Sebelum kita lanjut ke watchlist, kita bahas IHSG dulu. Oke, IHSG per penutupan Kamis kemarin, foreign flow masih cukup kencang ya, masih cukup masif di IHSG. Tapi secara teknikal, IHSG sendiri sedang berada di resisten ya. Jadi saran saya untuk saat ini buat teman-teman yang trading di IHSG, jangan agresif dulu teman-teman, jangan agresif dulu. Perhatikan saham-saham kalian kalau dalam posisi profit, jangan lupa set trailing stop ya. Menurut saya IHSG ada peluang untuk turun lagi ke sekitaran sini teman-teman, yaitu di sekitaran 7142 sampai 7147 ya. Ada peluang indeks untuk turun dulu ke situ, habis itu maybe kembali melanjutkan kenaikan ya. So far IHSG oke, kalaupun koreksi itu koreksi-koreksi yang wajar teman-teman. Oke, kemudian untuk saham-saham yang akan saya bahas hari ini itu saham-saham yang minggu lalu sebenarnya ya. Yang pertama itu saham Chen. Saham Chen ini adalah watchlist kita yang minggu lalu teman-teman ya, dimana waktu itu saya bilang Chen ini ada peluang membentuk pattern inverted head and shoulders. Nah, waktu itu saya sarankan beli Chen di dua area ini. Yang pertama di sini 230 sampai 220, kemudian berikutnya di sekitaran 200. And then terakhir kali saya bahas Chen itu di sini ya, di kanal ini waktu itu saya bilang kalau Chen koreksi besoknya entry ya. Dia sempat koreksi 3% lebih, habis itu rebound. Harusnya yang udah beli di sini kena trading stop ya. Udah profit. Nah, saat ini Chen menarik teman-teman ya. Saat ini Chen masih menarik kalau kita ke time frame kecil 1 jam. Volume buangan di harga atas itu tipis teman-teman. Jadi so far Chen masih menarik, support terdekat saat ini ada di 242 sampai 240 ya. Jadi area sekarang sampai 240 itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai area untuk koleksi Chen lagi ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 230 atau di bawah 220 ya. Jadi ini area beli ya. Ini area beli teman-teman. Sorry. Nah, ini area beli, kemudian targetnya sendiri yang terdekat itu ada di 280. Itu target terdekat. Dan kalau itu lewat, maka potensi untuk Chen naik melewati 340 itu ada ya. Jadi so far ya, secara risk to reward ratio Chen ini masih cukup menarik kalau menurut saya. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 220 atau di bawah 230, itu sesuaikan dengan risk management masing-masing. So far ini oke ya. Candle merah yang gede ini bukan murni volume buangan, karena dia sebenarnya sempat breakout ya, cuma hitungannya false. Jadi kalau dia mencoba lagi untuk break, ada kemungkinan confirm breakout dan akan melanjutkan kenaikan. Jadi so far Chen masih masuk ke watchlist dan masih menarik buat diperhatikan. Nah, berikutnya ada saham KRAS. KRAS ini pertama kali saya post di Instagram. Buat teman-teman yang follow saya di Instagram, saya sarankan beli di channel ini ya. Di sini ada volume yang gede masuk, karena ada pattern bagus juga inverted head and shoulders, dan besoknya di break volumenya gede. Nah, saat ini KRAS menurut saya masih oke ya. Dia break double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2 ya. Breaknya dengan volume gede, habis itu dua candle terakhir dia hitungannya retest, masih dalam posisi retest. Jadi so far ya volume retestnya kecil, jadi KRAS itu masih layak buat dikoleksi ya. Teman-teman bisa koleksi dari harga sekarang sampai 390 ya. Beberapa tick di bawah 390 teman-teman bisa pasang areal
stop loss, atau teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 370 ya. Sesuaikan dengan risk management masing-masing. So far keras masih oke, masih ada peluang naik sampai 450 ya. Dan kalau 450-nya itu lewat, maka ada peluang keras ini reversal teman-teman, yang dimana kita tahu sendiri ya, keras ini dari segi kinerja perusahaan terus mengalami perbaikan. Nah, turunnya ini karena isu PKPU, dan saat ini PKPU-nya itu udah mereda, jadi ada potensi keras itu kembali melanjutkan kenaikan. Jadi so far ya, untuk swing trade ya, keras ini menarik. Jadi bisa buat teman-teman perhatikan keras. Buat teman-teman yang udah profit ya, set trailing stop. Jangan lupa, itu hal yang paling penting menurut saya di dunia saham teman-teman ya, yang trading di saham. Oke, itu untuk keras. Kemudian berikutnya ada MPPA. MPPA sebenarnya masih oke teman-teman ya, masih oke selama dia masih bertahan di atas 350. MPPA masih oke. Nah, kalau itu jebol maka hitungannya MPPA udah jelek ya. Jadi selama masih di atas itu, teman-teman masih boleh koleksi MPPA, dan kalau dia jebol baru teman-teman bisa cut loss ya. Jebol 350, close under 350 ya, teman-teman better out dulu ya. Selama masih bertahan di atas itu, menurut saya MPPA masih oke, dan ada peluang untuk break cup and handle ya, dengan neckline di 450. Dan kalau itu lewat, maka potensinya itu cukup meyakinkan ya. Harusnya dia bisa at least ke sini, ke sekitaran harga 600 kalau dia mampu melewati 450. Jadi so far menurut saya MPPA ini ada apa namanya, masih cukup menarik, peluangnya masih cukup oke ya. Jadi bisa dikoleksi. Last support di 350, under itu teman-teman better exit dulu ya, disiplin exit. Kemudian habis MPPA ada SAME. SAME juga watchlist kita yang minggu lalu teman-teman ya. Waktu itu minggu lalu saya bilang SAME ini maybe seminggu 2 minggu lagi baru jalan ya. Nah, SAME ini ya, buat teman-teman yang follow saya dari lama ya, SAME ini pertama kali kita rekomend beli itu di sini ya, karena di sini ada inverted head and shoulders kecil. Nah, kemudian waktu itu saya bilang di sini saya taking TP setengah dan entry lagi di sini ya. Saya udah bilang di video-video saya sebelumnya. Kalau teman-teman nggak percaya bisa track ya, di track lagi. Nah, saat ini ya, menurut saya SAME itu masih oke ya. Dia masih dalam proses pembuatan shoulder kanan ya. Di sini ada potensi SAME membentuk pattern inverted head and shoulders. Ini shoulder kiri udah jadi, headnya udah jadi, dan dalam proses pembentukan shoulder kanan. Maybe harapan saya ya minggu depan ini udah jalan SAME-nya ya. Jadi di harga sekarang SAME itu masih boleh untuk dikoleksi sampai last support di 394. Close under itu teman-teman better exit dulu ya. Close under itu teman-teman better exit dulu, kemudian tunggu lagi area-area bawahnya ya. So far menurut saya SAME ini masih oke. Buat teman-teman yang udah beli, jangan lupa trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang menurut saya udah cukup oke sampai 394 dengan target kenaikan. Kalau SAME ini mampu bertahan di atas 450, itu targetnya lumayan jauh ya. Bisa ke sekitaran 580-an ya. Jangan muluk-muluk deh, at least dia bisa ke sini dulu ya, ke sekitaran 500 sampai 510 ya. So far menurut saya SAME ya masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian berikutnya ada MMLP. MMLP ya, ini salah satu saham properti yang menurut saya juga masih oke, teman-teman ya. MMLP pertama kali kita rekom buy itu di sini, itu ada saya posting di Instagram. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang udah beli di sini ya, set trailing stop jangan lupa. Nah, saat ini MMLP itu dalam proses pembuatan shoulder kanan teman-teman ya. Maybe MMLP ini masih perlu seminggu 2 minggu lagi ya untuk shouldernya ini jadi ya, masih agak lama. Dan
MMLP juga kan ada tender offer oleh Provident. Jadi maybe dia di sini konsolidasinya akan agak lama teman-teman, akan agak lama, but so far masih oke. Dan kalau masih bertahan di atas 590 itu masih layak untuk dikoleksi. Jadi ya strategi saya di MMLP ini ada dua teman-teman ya. Pertama, teman-teman bisa beli harga sekarang ya, setengah porsi. Kemudian kalau dia turun sampai 550, teman-teman beli lagi setengahnya. Nah, kalau dia nggak turun, kemudian langsung break ke atas, maka teman-teman bisa buy sisanya pas dia break dari 675 ya. Jadi strategi di MMLP itu teman-teman bisa pakai metode setengah-setengah ya. Setengah beli harga sekarang, kemudian setengahnya lagi nunggu konfirmasi apakah dia akan turun atau naik. Kalau turun sampai ke 550 itu masih oke hitungannya ya, masih oke. Nah, kalau lewat dari 550 baru hitungannya MMLP udah jelek ya. Oke, so far ini MMLP masih oke. Dan kalau dia break patternnya ini ada peluang dia kembali ke 900 dan maybe lewat ya, hopefully bisa lewat teman-teman ya. MMLP juga katalisnya oke banget, jadi MMLP bisa buat teman-teman perhatikan. Tapi sahamnya ini emang agak lelet ya, nggak seperti saham-saham trendliner lainnya ya. Contoh GCCO yang sehari bisa naik 30%, 24%. Nah, MMLP ini bukan saham-saham, bukan tipe-tipe saham seperti itu ya. Dia paling naik 2 candle, habis itu koreksi dulu, 2 candle koreksi dulu, dan itu menurut saya sih oke ya. Saya suka saham-saham yang seperti itu karena naiknya lebih stabil teman-teman ya. Oke, itu untuk MMLP. Kemudian ada satu lagi ya, Bukalapak tambahan ya. Nah, ini nggak saya bahas minggu lalu, tapi udah saya bahas minggu-minggu sebelumnya. Bukalapak menurut saya Bukalapak ini ada peluang yang menarik di saham ini ya, dimana dulu ya terakhir kali saya bahas, saya sarankan beli Bukalapak di areal ini teman-teman, di areal 336 sampai 308 dengan stop loss di bawah 300. Nah, saat ini plan saya masih sama ya, buat teman-teman yang tertarik untuk Bukalapak, plan saya masih sama. Teman-teman bisa koleksi Bukalapak di range ini ya. Kalau dia turun lagi ke sini ke sekitaran 336 sampai 308, teman-teman bisa koleksi tipis-tipis di situ ya. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 300. Disiplin ya, di bawah 300 out, apapun itu bawah 300 out. Ya. Karena kalau dia jebol 300 maka ada potensi dia jebol supportnya di 260 ya. Ada peluang dia jebol juga kalau dia jebol 300. So far Bukalapak oke ya. Bukalapak oke, dia ada peluang bentuk inverted head and shoulders, dan kalau itu jadi maka bisa ke sekitaran 550-an. Jadi so far menurut saya Bukalapak ini cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Kalau mau entry di harga sekarang gimana? Resikonya masih cukup jauh. Jadi kalau mau entry di harga sekarang itu money management harus diatur benar-benar ya. Kalau teman-teman mau masuk 10 juta, teman-teman bisa jadi 3 bagian ya. 3 juta dulu, kemudian kalau turun lagi cicil lagi. Kemudian kalau dia break di pattern bisa averaging up di situ ya. Nah, so far sih menurut saya sih oke ya, cukup menarik buat Bukalapak, masih ada peluang untuk melakukan kenaikan, apalagi sahamnya udah downtrend cukup lama, dan di sini juga udah ada volume gede yang masif ya. Jadi adalah peluang-peluang Bukalapak untuk reversal ya. Oke, itu untuk Bukalapak. Kemudian salah satu sektor yang minggu lalu dapat flow yang lumayan itu sektor telekomunikasi ya, dimana salah satunya udah kita bahas yaitu Excel. Menurut saya masih cukup menarik ya, dimana minggu lalu saya bahas Excel di sini ya. 13 April minggu lalu saya bahas Excel di sini. Waktu itu saya sarankan beli dengan support di sini di 2650 ya. Lah support di situ. Jadi teman-teman di harga sekarang ya, Excel itu masih boleh buat dikoleksi teman-teman ya. Tipis-tipis sampai last di 2650, atau kalau mau lebih panjang bisa pakai last support di sini ya, di 2550.
Ini lah support under ini teman-teman udah harus tahu ya. So far Telkom ini Excel ini ya pada kenaikan ini teman-teman ya. Pada kenaikan ini dia ada foreign flow yang gede. Kemudian kalau kita perhatikan Excel ini udah konsolidasi cukup lama ya. Udah konsolidasi cukup lama, dan yang menarik adalah dia di sini ya, dari awal Maret sampai April ini ada volume-volume yang gede di sini teman-teman. Ada volume-volume yang gede, jadi ini volume-volume yang menurut saya mencurigakan ya. Dan kalau dia mampu break dari 3000 itu potensinya, kalau dia mampu break dari 2800 ya, itu potensinya cukup bagus ya. Potensinya cukup bagus. 3000 harusnya bisa tercapai oleh Excel. Jadi so far Excel itu oke, menarik buat diperhatikan. Bisa dicicil sampai 2650 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 2550 untuk Excel. Kemudian ada TBIG juga oke ya. TBIG ada isu akuisisi, kalau saya nggak salah ya, mohon koreksi jika saya salah. Nah, TBIG kalau kita perhatikan secara tren ya, trennya ini sebenarnya masih bagus ya. Dia masih bergerak uptrend. Kemudian di sini dia konsolidasi. Dia udah konsolidasi dari Juli 2021 ya. Jadi udah hampir setahun dia konsolidasi. Kemudian TBIG di sini ada peluang membentuk double bottom. Ini bottom pertama udah jadi, kemudian ini bottom kedua. Oke, ini bottom kedua. Kemudian kalau kita lihat pattern kecilnya, dia juga udah break pattern kecil di sini. Ya, udah break pattern kecil, volume breaknya gede. Ya, jadi support saat ini untuk TBIG ada di 3050 sampai 3070 sampai. Tadi teman-teman kalau mau beli TBIG bisa cicil dari harga sekarang sampai 3000 lah ya. Under 3000 teman-teman bisa pasang stop loss di situ ya. Dengan target kenaikan hopefully yang pertama itu ke 3250. Nah, kalau itu di break teman-teman, potensinya itu cukup masih. Nah, potensinya ya TBIG kalau break dari 3250 bisa ke sekitaran 3700-an. Jadi so far ya TBIG, Excel ya, dua saham telekomunikasi yang menurut saya cukup oke. Bukan dua ya, Chain juga oke ya. Chain di awal video sudah saya bahas. Kemudian ada Friend juga menurut saya cukup menarik ya. Friend itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah hari Kamis. Jadi bisa di track video saya pas hari Kamis ya kalau teman-teman tertarik untuk Friend. Oke, sorry teman-teman ya kalau ada suara anjing yang menggonggong di luar teman-teman ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kemudian yang terakhir ada saham Ace Hardware. Nah, saham Ace ini kalau nggak salah pernah saya post di Instagram hari Rabu ya, lupa saya ya. Nah, Ace Hardware ini ya, kalau teman-teman perhatikan sahamnya itu, sorry banget teman-teman, itu kenapa anjingnya menggonggong terus ya, sorry ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan saham ini udah downtrend cukup lama ya, dari 2019 ya, dari 2019. Kemudian dari 1 bulan yang lalu ya, dari 24 Februari ya, tepatnya Ace ini ada volume gede teman-teman ya. Sebelumnya dia kan turun dari atas tuh volumenya tipis-tipis ya, relatif tipis-tipis. Kemudian dari sekitar sebulan lebih lah, udah ada volume gede di sini ya. Udah ada volume gede, jadi itu sedikit mencurigakan ya, dalam tanda kutip teman-teman. And then secara teknikal dia udah break dari pattern yang namanya ascending triangle. Pas dia break itu juga volumenya yang paling gede dari volume sebelumnya teman-teman. Jadi so far S ini cukup menarik ya buat diperhatikan. Support saat ini untuk S itu ada di 1100 sampai 1125 ya. Jadi
range itu teman-teman bisa koleksi dari harga sekarang pun sebenarnya oke ya. Dari harga sekarang bisa dikoleksi sampai 1100 ya. Under itu teman-teman bisa consider untuk cut loss. Dengan target terdekat S itu maybe bisa ke 1300. Harapan saya sih S itu bisa ke 1300 ya, habis itu konsolidasi bentar dan break lagi. Harapan saya teman-teman, tapi sekali lagi yang nentuin itu market ya. But so far technically S ini menarik ya, ada peluang untuk reversal atau rebound. Nah, sekian ya, ada 9 saham yang udah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf banget kalau ada suara-suara bising, suara-suara anjing atau suara-suara lainnya yang merusak video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai bisa berjalan sejauh ini teman-teman. Terima kasih, selamat malam, selamat hari Minggu, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Paskah buat yang merayakan. Terima kasih.